Udah gini doang, udah nggak perlu ya kita nih ya. Kadang-kadang kita ngejar ke banyak hal tapi tempat rezekinya sendiri malah dihancurkan oleh kita. Ya. Maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita mulai dari sekarang bagaimana caranya, dan kepala kita isinya ini adalah bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Udah itu aja. Nggak usah pikirin nanti akan dapatnya kayak apa. Tiba-tiba ajaib aja. Ajaib, kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba akhirnya proyek jadi gampang, ya. Orang kok ya nggak komplain sekarang, ya. Tiba-tiba aja orang yang udah lama nggak mau bayar utangnya kepada kita, tiba-tiba dia piutangnya, saya ini barusan aja nyapu. Tiba-tiba ketemu dokumen, ternyata saya masih punya utang ya sama kamu 6 juta. Ya, padahal udah bertahun-tahun. Minta dong nomor rekeningnya biar saya transfer. Tuh begitu nantinya jadinya. Ini udah ditagih-tagih kagak datang, ditagih-tagih dia malah lebih galakan daripada kita. Ya. Kenapa? Karena kitanya di kepala kita mikirnya saya harus bahagia, terserah orang lain kayak apa. Maka mulai dari sekarang sederhana. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nas, itu ngomong kayak gitu terumbu karang dalilnya ada nggak? Saking ya udah lupa udah nggak ingat sama dalil gitu. Saya bicara seperti itu, dipikirnya dia mesti ada dalilnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Pak Nas? Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Mana dalilnya? Ya, sederhana sebenarnya dalilnya. Ya, dalilnya di mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi aw yunsaha lahu fi atharihi fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, tuh udah jelas tuh. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Sederhana. Ya, siapa yang mau ditambahkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ya udah, kepala kita pengennya nyambung aja. Ya. Pengen nyambungin, ya siapa yang bisa disambungin ya? Nyambung tali silaturahim dimulai dari senyuman, betul nggak? Mungkin nggak kita nyambung tali, nyambung tali silaturahim sama kamu? Ya nggak bisa. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahim mu'allaqah bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Ar-rahim itu tergantung di arsy. Allah berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kelar hidup lo. Kalau Allah udah putus hubungan sama kita, kelar hidup kita. Ya. Sederhana, barang siapa yang menyambung, Allah sambung. Barang siapa yang memutus, Allah putus. Ya, iya Bu ya, tamat deh. Ya, kalau Allah udah mutus, masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lain, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku baru saja memerdekakan budakku. Memerdekakan budak ini tinggi sekali amalnya, tinggi sekali. Amal memerdekakan budak. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya baru aja ya memerdekakan budakku. Karena tinggi, berharap Rasulullah SAW mendoakannya. Berharap Rasulullah mendoakan nih sahabat ini. Jadi mereka kalau habis beramal ngomong sama Nabi, supaya Nabi bukannya ria, bukan, tapi Nabi supaya doakan, supaya amal itu diketahui sama Nabi, nyambung sama Nabi. Nabi malah bertanya, beneran ente udah ngerjain? Beneran ente udah memerdekakan budakmu? Iya ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah gitu. Kenapa ente memerdekakan? Loh, bukannya itu mulia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya.
Memerdekakan budak ini tinggi sekali, mulia sekali. Tapi ternyata di atas amal yang mulia itu masih ada di atasnya apa? Menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi paman-pamannya ini memang kerepotan, perlu bantuan. Terus kemudian ya seandainya punya budak maka pekerjaannya jauh lebih mudah. Tapi ini ada keponakannya ngebebasin budak. Coba kalau seandainya pamannya tahu gitu ya, saya baru saja bebasin budak aku. Ya kan punya harapan tuh paman. Coba kasih aku. Ya kan? Masya Allah, sampai begitunya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana caranya? Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Ya. Jadi menyambung tali silaturahim akhirnya kita datengin orang-orang yang gampang aja. Kita gampang, emang udah terjalin hubungannya, kita perbaiki, kita rapihkan, kita tingkatkan, kita muliakan. Iya, itu benar. Tapi yang dimaksud bukan hanya itu. Akan tetapi ialah orang yang menyambung silaturahim adalah yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Jadi kalau seandainya, ya, jadi artinya bukan berarti yang belum terputus, yang sudah terputus disambungin, yang udah terputus didiemin aja, nggak ditambahkan, nggak ditambahkan kualitasnya, enggak. Tapi artinya dua-duanya dijalankan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, menyambung tali silaturahim adalah yang terputus itu yang disambung. Misalnya kita pernah ngutang sama orang itu kecewa sama kita, bayar undur karena memang kita belum ada uang. Dulunya sahabat, terus kemudian pas kita udah ada uang gitu ya, kita bayar. Maaf ya, ini apa namanya, saya baru bisa bayar. Orang itu udah keburu kecewa, terserah. Akhirnya kita transfer aja dah. Pas kita transfer, orang itu kita nggak tahu atau orang itu ridho apa enggak sama kita. Nah terus kemudian kita gimana caranya nyambung tali silaturahim sama dia? Ya, kita datangin rumahnya, kita kasih apa namanya kue, macam-macam kreativitas kita. Dan kemudian di kepala kita mikir gini, Masya Allah, kalau belum tersambung sama dia, saya takuti rezeki Allah buat saya diputus di tempat yang lainnya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Ya. Semudah tersenyum. Ya. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bencong aja harus kita muliakan dan bahagiakan. Tapi jangan senyumin, jangan. Karena bisa multitafsir. Ya. Ini aja gitu ya. Kemudian doakan kalau seandainya emang nggak berani ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belum sanggup? Ustaz, saya itu pernah salah sama orang, tapi saya belum sanggup minta maaf sama dia. Tapi saya mau sekali supaya saya disambungkan tali silaturahim dengan dia. Misalnya seorang anak menikah tanpa izin orang tua. Orang tua marah. Itu jangan harap rezekinya udah pasti dah, bolak-balik dia ngerjain apa, kagak beres. Karena yang dia putus orang tua. Orang tua ini ya adalah mataharinya rezeki, sumbernya diputus, habis sudah. Terus gimana? Saya belum sanggup, Ustaz. Kalau datang saya ditendang sama orang tua saya. Kalau datang saya diusir. Anak saya dihina. Macam-macam lah. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Gelar sejadah. Gelar sejadah, kemudian sholat hajat. Ya Allah, ini sholat ini aku khususkan untuk ibuku, agar dia dibuka pintu maafnya terhadapku. Allahu Akbar. Terusin aja, terusin sholat hajat sampai ibu kita mau memaafkan kita. Karena kita udah nyambungnya sama Allah, nyambung sama Allah, nanti Allah sambungkan. Nah maka akhirnya kalau kita udah tahu orang-orang yang kita lukai,
Tadinya sih saya mau minta Anda menulis ya, Bapak Ibu menulis. Coba deh sekarang tulis orang-orang yang pernah sakit hati sama kita. Yuk tulis yuk, boleh ya? Nggak apa-apa lah ya, tulis aja ya, ini majelis ilmu. Kalau yang ada handphone boleh tulis di handphone. 1. Daftar orang yang sakit hati sama kita. Daftar orang sakit hati sama kita. Tulis 1, namanya siapa. Jangan, nggak boleh nyontek, nggak boleh. 1, siapa namanya. 2, siapa namanya. Dia pernah sakit hati sama kita. Tulis aja, tulis sekarang. Ya. Tulis, walaupun udah almarhum. Nggak apa-apa, tulis aja. Tulis orang yang pernah sakit hati sama kita. Entah kata-kata, entah perbuatan, entah yang kita tahu. Kita pernah nyakitin hati dia. Coba tulis. Karena gini, kalau ilmu nggak ditulis ya nggak nyambung juga. Tapi kalau ditulis mudah-mudahan insya Allah nyambung. Coba tulis sekarang siapa orang yang pernah sakit hati sama kita. Sudah? 10 daftarnya? Atau lebih? Yang pernah sakit hati sama kita. Mungkin suami pernah sakit hati. Mungkin istri pernah sakit hati. Mungkin ibu pernah sakit hati. Mungkin ayah pernah sakit hati. Mungkin kakak. Mungkin adik pernah sakit hati. Mungkin anak pernah sakit hati sama kita. Kita ngomong, tiba-tiba anak sakit hati. Lah kan saya orang tua Pak Nas. Kenapa iya juga? Biarin aja saya ngomong. Gitu. Anak saya sakit hati sama saya. Enggak gitu. Tetap aja. Nahnu narzuquhum wa iyyakum dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Kami berikan rezeki buat anakmu baru ke kamu. Jadi rezeki itu adanya di anak. Kalau udah punya anak. Tapi matahari rezekinya ada di orang tua. Ridhonya Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah, jadi siapa yang pernah kita sakiti? Mungkin rekan kerja. Mungkin sahabat. Ya, udah semua ditulis. Kalau udah, daftar kedua. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang pertama kan siapa orang yang pernah kita sakiti? Tulis daftar namanya. Kita sakiti dia. Yang kita sadar. Yang kedua, siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang kita dendam sama dia. Dendam banget. Kalau ingat namanya, rasanya, wah gitu ya. Itu pernah nyakiti kita, tulis aja nggak apa-apa. Nomor 1, dia pernah nyakiti kita. Nggak usah disebutkan alasannya, kejadiannya, namanya aja. Udah ditulis. Siapa orang yang pernah nyakiti kita, nyinggung perasaan kita, nyinggung hati kita, mungkin pernah nampar kita, mungkin pernah menghina kita, mungkin pernah berurusan sama kita dan kita nggak suka. Tulis namanya. Udah? Nah, kalau sudah jadi PR-nya sholatin satu-satu. Sholatin satu-satu. Sholat hajat. Ini namanya sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah